Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil jalil, al-qadimil wahidil ahadil awwali, wa sallallahu ala nabiyil mursali, wa ala alihi wa sahbihi, wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi dari rentetan serial tentang bulan Ramadan. Dan pembahasan kita hari ini merupakan pembahasan yang cukup menyedihkan ya sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang tanda-tanda amalan itu diterima atau enggak, itu artinya kita sudah mulai dekat dari selesai dari ibadah itu. Artinya kita sebentar lagi akan berpisah dengan ibadah itu. Dengan itu berarti kita sebentar lagi akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dan itu merupakan suatu hal yang menyedihkan ya. Mungkin kita sampai detik ini belum bisa maksimal dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sampai detik ini, sampai video ini diangkat. Maka tenang aja, jangan khawatir. Selama masih ada waktu tersisa untuk kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, maka lakukan. Karena Nabi kita SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dengan penutupnya gimana, bukan dengan permulaannya. Betapa banyak orang yang di awal-awalnya semangat luar biasa. Kita lihat ya, orang-orang banyak di ketika bulan Ramadan ini, mereka di awal Ramadan, ya Rabbana, semangat luar biasa. Membara-bara, berapi-api mereka. Salat 5 waktu, ayo. Salat tarawih, ayo. Wah, insyaAllah, semua hal dilakuin. Tapi ketika sudah mulai dekat bulan Ramadan mau selesai, mulailah down keimanannya. Mulailah down intensitas ibadahnya. Mulai berkurang. Ya, itu wajar, karena memang manusia. Memang manusia begitu. Imannya naik dan turun. Makanya orang-orang yang Allah berikan taufik untuk dia tetap bisa istiqamah sampai detik ini. Sampai Ramadan nanti selesai. Bahkan sampai dia mati. Maka itulah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami agama Allah. Karena dia sudah paham dengan agama Allah, maka dia akan Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang dia sudah ilmui. Baik ikhwan sekalian, tanda diterimanya amal ibadah di bulan Ramadan, ya, itu adalah tema kita pada hari ini. Kita sudah sebutkan bahwasanya kalau kita membahas tentang tema ini, artinya kita akan sebentar lagi berpisah dengan bulan Ramadan. Wallah, orang yang beriman itu pasti akan sedih dengan berpisah dengan bulan Ramadan. Maka ada kisah yang luar biasa yang disebutkan sama Imam Ibnu Rajab di kitab Lataiful Ma'arif, di mana beliau menyebutkan sebuah kisah. Ketika di hari Idul Fitri, hari Idul Fitri adalah harinya kita kaum muslimin, hari rayanya kita. Hari kita itu di situ berbahagia, senang-senang, wah, bergembira kita semua, bahkan mengucapkan selamat satu sama lain dan sebagainya. Tapi Ibnu Rajab menyebutkan sebuah kisah. Ada sebagian ulama salaf terdahulu, ketika di hari Idul Fitri, mereka justru menangis. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Hadza yaumu surur, hadza yaumu farhin wa sururin." Ini tuh hari kita berbahagia dan senang-senang. Kok kalian malah nangis gitu? Maka mereka menjawab, "Na'am. Walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayaqbaluhu minni amla." Betul kamu, kata dia. Ini adalah hari kita berbahagia dan senang-senang. Namun kamu juga harus ingat bahwasannya aku ini adalah seorang hamba yang Tuanku memerintahkan aku untuk mengerjakan sebuah amalan saleh, untuk mengerjakan sebuah amalan untuknya. Dan aku nggak tahu apakah amalan yang aku kerjakan ketika itu diterima sama dia atau enggak. Itulah kondisi kita semua. Dan itulah kondisi kita semua. Kita nggak tahu apakah amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima sama Allah Azza wa Jalla atau enggak. Makanya sekarang kita akan sebutkan tanda-tandanya ya. Supaya kita tahu apakah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima sama Allah atau enggak. Karena selama bulan Ramadan ini banyak orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kita lihat ya, orang di bulan Ramadan ini ngeluarin duit gampangnya luar biasa. Ada permintaan sedikit dari DKM ini butuh buat buka puasa, uang ngalir. Dari sana minta dikasih, dari sini diminta dikasih, tetangga-tetangganya dikasih. Ya Rob, itu luar biasa. Memang orang yang sudah masuk bulan Ramadan pasti akan mudah untuk beribadah.
Dan orang-orang banyak yang berlomba. Mereka memperbanyak baca Quran. Dan kita bisa lihat nih, contoh fakta ya, kalau kita lagi di pesantren, biasanya anak-anak itu bakal berlomba-lomba dengan siapa yang lebih dahulu bisa hatam. Makanya kita nggak heran, banyak anak pesantren yang baru 1 hari masuk bulan Ramadan selesai 30 juz. Nggak heran kita. Karena satu, mereka udah biasa baca Quran. Kedua, mereka berlomba-lomba satu sama lain untuk bisa dapatkan kemuliaan yang banyak. Maka nggak heran juga, di sebagian pesantren, ada yang baru 1 pekan berlalu dari bulan Ramadan, dia udah bisa hatam 6-7 kali. Nggak heran kita. Karena mereka sudah terbiasa dan mereka melihat teman-teman mereka saling berlomba satu sama lain. Itu nggak heran. Makanya kalau kita masih malas-malasan sampai detik ini, itu karena sebab satu, mungkin lingkungan kita nggak ngedukung kita untuk beribadah. Tapi ala kulli hal, karena masih ada waktu tersisa untuk kita bisa tetap beribadah, maka kita manfaatkan. Dan kalau antum tahu, orang-orang pada selama bulan Ramadan tentu malamnya mereka bergadang. Ya, malamnya mereka begadang, di siang hari mereka berpuasa, kemudian mereka membaca Al-Quran pagi, siang, sore, malam. Kemudian ibadah demi ibadah mereka lakukan. Dan Ramadan itu, kata para ulama, seperti pasar. Orang yang masuk ke dalamnya bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Dan dari mana kita tahu dia untung dan rugi? Itu kembali kepada dianya. Cerdas nggak dia dalam berjual beli? Sehingga dia bisa untung. Atau jangan-jangan dia orang yang bodoh, masuk ke pasar, ya udah beli aja asal beli, nggak menyiapkan ilmunya. Atau menjual barang tanpa mengetahui harga kompetisi pasar di situ. Rugi dong jadinya. Benar? Demikian juga Ramadan. Orang masuk dalam bulan Ramadan, kalau dia kurang cerdas, dia bakal menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia masuk dalam bulan Ramadan bukannya dapat untung, malah dia dapat kerugian. Yang harusnya ketika dia keluar dari bulan Ramadan dapat pahala yang banyak, dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla, tapi nggak dapat. Karena kesalahan dia. Ingat, ketika amal ibadah kita nggak diterima, itu bukan salah Allah Azza wa Jalla. Dan bukan juga salah malaikat-malaikat yang mencatat, bukan. Tapi itu adalah kesalahan kita sendiri. Kita ternyata tidak sempurna dalam menjalankan amal-amal ibadah itu. Baik. Dan subhanallah, mumpung Ramadan ini masih ada, maka ada sebuah kisah di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika sudah di penghujung bulan Ramadan, dia pernah naik ke atas mimbar, kemudian menyeru, "Ya laita sya'ri man hadzal maqbul fanuhannih wa man hadzal mardud fanu'azzih." Ya aduhai, siapa nih yang amalan-amalannya diterima, kita bakal ngucapin selamat buat mereka. Dan siapa nih orang-orang yang amalan yang gak diterima, kita bakal bela sungkawa ke dia. Benar gak berkata Ali bin Abi Thalib? Benar. Orang-orang yang amalan diterima selama bulan Ramadan, berarti dia orang-orang yang sukses. Wajar untuk diberikan selamat. Tapi sebaliknya, orang-orang yang gagal di bulan Ramadan, berarti orang-orang yang gagal. Dan tentu patut kita untuk mengucapkan bela sungkawa. Maaf ya, kan kita kalau ngeliat orang berhasil dengan sesuatu, kita selamat ya bro, selamat ya, kamu selamat ya, hebat kamu, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ketika orang ketimpa musibah, sabar ya, iya kamu gini-gini, itu wajar. Demikian juga di bulan Ramadan. Orang-orang yang bisa berhasil di bulan Ramadan, maka kita ucapkan selamat untuk mereka. Dan orang-orang yang gagal di bulan Ramadan, kita berikan bela sungkawa buat mereka. Nah, di antara sifat orang yang beriman adalah mereka ketika melakukan sebuah amal ibadah, itu memiliki 2 sayap. Ya, kita seorang mukmin ketika melakukan sebuah amal ibadah itu memiliki 2 sayap yang harus selalu ada 2 sayap ini. Itu sayap roja dan sayap khauf. Sayap kita itu berharap dan sayap kita itu takut sama Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Sayap kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, amalan-amalan kita diterima, dan sayap di mana kita takut amalan kita nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan 2 sayap ini kita bisa terbang dengan normal. Demikian juga paruhnya, ya, poncong depannya adalah hub, cintanya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena percuma kita melakukan amal ibadah kalau kita nggak cinta sama Allah Azza wa Jalla, nggak ada gunanya. Ya, jadi nggak boleh salah satu sayap ini hilang, nggak boleh. Karena yang namanya burung nggak akan terbang kecuali dengan 2 sayap. Ya, namanya burung nggak bisa terbang kecuali dengan 2 sayap. Dan kita bisa lihat nih, subhanallahil azim, begitu banyak ayat dan dalil yang menjelaskan tentang banyak orang-orang saleh terdahulu, bahkan para nabi, yang mereka ketika mengerjakan sebuah amalan, mereka tuh takut kalau amalan mereka nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Di antaranya yang kita tahu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Apa yang mereka lakukan? Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka untuk membangun Ka'bah. Kita tahu itu semua, kisahnya sangat terkenal dan nggak perlu kita ceritain di sini. Dan antum tahu apa yang diucapkan sama mereka ketika mereka selesai membangun Ka'bah itu?
Allah Azza wa Jalla mengabadikan ucapan mereka di surat Al-Baqarah ayat 127, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna." Dan ingat kata Allah Azza wa Jalla, ketika Ibrahim itu mengangkat tiang-tiang dari Ka'bah itu dan juga Ismail, dan mereka mengatakan apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kita ini. Innaka antas sami'ul alim. Karena engkau sungguhnya adalah Rabb yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Antum tahu siapa yang berdoa ini? Ibrahim alaihissalam. Siapa Ibrahim alaihissalam? Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Ini kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Dan antum perhatikan, dia mengerjakan amalan ini itu berdasarkan perintah Allah. Berdasarkan perintah Allah. Dan dia statusnya adalah seorang Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Dan sekalipun dengan dua hal ini diperintah sama Allah, dia adalah kekasih Allah, tetap ditutup dengan dia berharap amalannya diterima sama Allah Azza wa Jalla. Lalu kita, siapa kita? Nabi bukan, Rasul apalagi, kekasih Allah tanda tanya besar, umat Muhammad masih ragu-ragu. Terus kita nggak khawatir amalan kita nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Biasa-biasa aja. Dan banyak saya dapat di kasus. Orang-orang ya merasa yang penting saya menunaikan ibadah saya, selesai sudah. Dan enggak, ya urusan diterima dan tidak itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Benar kita bilang urusan diterima dan tidaknya amal ibadah itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Cuman kita diperintahkan sama Allah untuk selalu dalam keadaan khawatir amalan yang enggak diterima dan berharap amalan itu diterima. Makanya subhanallah, ada sebuah athar dari seorang ulama salaf, itu Wuhaib ibnul Ward. Wuhaib ibnul Harb. Ketika dia membaca ayat tadi ya, tentang wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna, dia menangis. Loh, kok menangis? Kenapa? Kemudian dia mengatakan, ya Khalilur Rahman, wahai kekasihnya Ar-Rahman, tarfa'u qawa'imal baiti wa anta mushfiqun alla yutaqabbal minka. Wahai kekasihnya Allah, engkau ini mengangkat tiang-tiang Ka'bah, maksudnya membangun Ka'bah, sedangkan engkau masih dalam keadaan takut amalan kamu gak diterima. Padahal kan Allah yang perintahin kamu. Dan kamu adalah kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Masa masih khawatir? Itu harusnya kita seperti itu. Allah menceritakan orang-orang seperti mereka itu dengan tujuan agar kita mengambil ibrah dari mereka. Supaya keimanan kita kuat dan kita bisa mengamalkan seperti mereka lakukan. Ini kisah yang pertama tadi, Ibrahim dan Ismail. Mereka dengan status mereka yang mulia itu, mereka tetap takut amalan mereka nggak diterima. Dan tetap berharap kepada Allah amalan mereka diterima. Yang kedua, kisahnya Imran. Kisahnya istrinya Imran. Ibunya Maryam. Ibunya Maryam alaihissalam. Allah mengabadikan kisah ini juga. Ini kisah yang luar biasa. Kita tahu Imran. Imran itu diperisikan sama para ulama. Apakah dia nabi atau bukan? Tapi ala kulli hal dia termasuk orang saleh. Dan keluarganya orang saleh semua. Dia memiliki istri yang hamil. Jadi disebutkan oleh para ulama, ketika Imra'atu Imran ini hamil, dia itu sudah bernadar. Anaknya ini kalau bisa berharap laki-laki, kemudian kalau dia lahir sudah dijadikan muharrar. Muharrar itu adalah orang yang fokusnya ibadah doang, nggak ngapa-ngapain lagi. Fokusnya ibadah doang. Ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al. Ternyata yang lahir adalah perempuan. Itu Maryam alaihissalam. Maka Allah Azza wa Jalla mengabadikan kisahnya Imra'atu Imran, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idz qalat Imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya salam. Ini Imra'atu Imran, di mana dia mengatakan, "Ya Allah, aku sungguhnya bernazar kepadamu. Apa yang ada di dalam perutku ini, anak yang ada di dalam perutku ini, aku ingin jadikan dia muharrar. Orang yang kerjanya cuma ibadah kepadamu. Maka terimalah dari aku." Ya subhanallah. Ini Imra'atu Imran. Dia adalah keluarganya Nabi Zakaria alaihissalam. Berarti orang-orang mulia. Dan memang disebutkan sama Imam Ibnu Katsir dan juga para mufassirin yang lain, bahwasannya keluarga Imran adalah orang-orang yang taat ibadah. Bahkan termasuk wali dari wali-walinya Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi. Kemudian Imra'atu Imran mengatakan, "Innaka antas sami'ul alim." Sungguh yang kau adalah Rabb yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau ini adalah kisah dari seorang wanita yang salihah, yang bahkan Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Dan sebelumnya adalah kisah seorang kekasihnya Allah dan juga anaknya, yang mereka berdua mengerjakan sebuah amalan yang diperintahkan sama Allah. Mereka tetap berdoa kepada Allah, semoga Allah terima. Dan mereka tetap takut amalan mereka nggak diterima. Lalu bagaimana dengan kita?
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "La an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni 'amalan ahabbu ilayya min an yakuna limil al-ardi dhahaban." Aku tahu, aku menjadi orang yang tahu bahwasanya amalan aku diterima sama Allah Azza wa Jalla itu lebih aku cintai daripada aku memiliki emas sebesar bumi. Emas sebesar bumi. Kemudian juga dikatakan Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "La an astayqana anna Allah taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha." Aku yakin atau aku tahu betul bahwasanya Allah terima dari aku satu salat itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kata Abu Darda, "Li'anna Allah yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Karena Allah Azza wa Jalla hanya menerima ibadah itu dari orang-orang yang bertakwa. Kita melakukan amal ibadah begitu banyak. Tapi kita nggak tahu dari ibadah-ibadah itu, mana yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kita sudah hidup misalkan anggap 30 tahun. Maka sudah berapa banyak ribu sholat yang kita lakukan. Sekarang pertanyaannya, dari sekian ribu sholat yang kita lakukan, mana yang diterima sama Allah Azza wa Jalla? Dari sekian banyak puasa yang kita lakukan, anggap Ramadannya saja 30 tahun berarti ya 20 kali lah puasa. Karena dia baru balik misalnya umur 10. 20 tahun kita puasa Ramadan, 20 kali. Dari Ramadan itu mana yang diterima sama Allah Azza wa Jalla? Dari sekian lama, 30 tahun kita hidup, kita bersedekah kepada Allah Azza wa Jalla. Mana sedekah yang diterima sama Allah Azza wa Jalla? Dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita lantunkan tiap harinya, mana yang diterima sama Allah Azza wa Jalla? Gak ada yang kita tahu. Gak ada yang kita tahu. Makanya sudah wajib bagi seorang mukmin itu, ketika melakukan amal ibadah, takut amalan yang diterima, dan berharap amalan yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Makanya, ada sebuah faedah yang luar biasa disebutkan sama para ulama, dan ini ada sebuah hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Aisyah pernah bertanya tentang firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mu'minun ayat 60 sampai ayat 61. Itu firman Allah Azza wa Jalla, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Yaitu orang-orang yang mereka mengeluarkan harta dari apa yang mereka miliki, sedangkan hati mereka dalam keadaan cemas, dan mereka mengetahui bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bergegas di dalam melakukan kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang pertama akan mendapatkan kebaikan itu. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang tadi hatinya cemas ketika mereka bersedekah itu maksudnya adalah orang-orang yang mereka mencuri dan meminum khamr?" Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya bintas Siddiq." Bukan wahai anaknya As-Siddiq. Nabi kita sama-sama mengatakan, "Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun." Mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, salat, dan bersedekah. Wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Sedangkan mereka dalam keadaan takut kalau ibadah mereka enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Itulah orang-orang yang disebut sama Allah yang mereka bergegas di dalam melakukan kebaikan. Jadi mereka bukanlah orang-orang yang melakukan kemaksiatan kemudian takut sama Allah, bukan. Tapi orang yang melakukan ketaatan kemudian takut sama Allah kalau amalan yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi kita katakan amal saleh itu harus dibarengi dengan 3 unsur. Yang pertama al-khauf, rasa takut, dan kedua ar-raja, berharap kepada Allah, dan 3 al-hub, cinta sama Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat 9, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarjuna rahmata rabbih wa yarju rahmata rabbih." Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah mereka orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Ini menjadi dalil tentang raja. Berharap kita kepada Allah Azza wa Jalla, amalan kita diterima. Namun ada sebuah faedah yang perlu kami sebutkan, bahwasannya orang ketika sudah dalam keadaan ihtidar itu artinya sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka yang harus dia perbesar adalah rojanya, rasa harap dia kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu bi rabbih." Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dia sudah husnuzan sama Allah Azza wa Jalla, bahwasanya amalan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Itu faedah penting ya. Karena kata para ulama, khauf dan raja itu mengikuti kondisi orang itu. Walaupun secara hukum asal, seseorang itu harus berbarengan antara khauf dan rajanya, dan juga hubnya.
Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan setelah menyebutkan ayat tadi surat Az-Zumar, fi hal ibadatihi khaifun rajin. Dia dalam keadaan beribadah itu dalam keadaan takut dan berharap. Wala budda fil ibadah min hadza wa hadza. Dan dalam sebuah ibadah harus ada dua unsur ini. Wa an yakuna al-khawfu fi muddatil hayati huwal ghalib. Dan hendaklah rasa takut ketika dia masih hidup itu yang paling besar. Rasa takut bukan menghilangkan rojaknya. Rasa takutnya lebih besar. Walihada qal, demikian Allah Azza wa Jalla mengatakan yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Mereka takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Fa idza kana 'inda al-ihtidar falyakunir raja' huwal ghalib 'alaihi. Dan kalau dalam keadaan sudah sakaratul maut, maka hendaklah yang paling dia besarkan adalah rajaknya, harapan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga harus tahu bahwasannya kita semua itu tidak masuk surga Allah Azza wa Jalla karena amalan-amalan kita. Jangan pede. Amalan-amalan kita lakukan bukanlah sebab kita masuk surga Allah Azza wa Jalla. Bukan. Dia hanya sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan lan yudkhila ahadan minkum 'amaluhu al-jannata. Enggak ada satu orang pun di antara kalian yang amalannya membuat dia masuk surga. Enggak ada. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Sekalipun engkau ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam "Wala ana." Sekalipun aku. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali Allah Azza wa Jalla itu sudah melimpahkan rahmat dan kemuliaan yang kepadaku sehingga aku sudah diizinkan untuk masuk surga sama Allah Azza wa Jalla. Nah kita itu kembali ke hukum asal yang tadi. Kita itu masuk surga Allah bukan karena amal ibadah kita. Karena surga Allah Azza wa Jalla itu mahal dan gak bisa kita beli dengan amal ibadah kita. Namun amal ibadah kita adalah sebab kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan kita masuk ke dalam inti dari pembahasan kita, yaitu tanda-tanda amalan kita itu diterima sama Allah Azza wa Jalla atau tidak. Kita bagi menjadi dua kondisi. Satu, ketika kondisi sebelum beramal. Dan yang kedua adalah kondisi ketika kita setelah beramal. Ketika kita sebelum beramal, maka tanda-tanda kalau amalan kita itu diterima sama Allah Azza wa Jalla atau enggak itu adalah yang pertama, kita ikhlas dalam melakukannya. Kalau kita dalam melakukan amal ibadah kita nggak ikhlas, udah itu jangan diharapkan amal ibadah itu diterima. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah orang mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah hunafa, lurus, ikhlas sama Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita SAW mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Amal itu tergantung dengan niatnya. Sehingga kalau niatnya ikhlas karena Allah, itulah salah satu tanda amalannya diterima sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia mengerjakan ibadah itu dengan bentuk yang paling sempurna, mengikuti sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengerjakan sebuah amal ibadah, tapi nggak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, nggak akan diterima. Makanya para ulama menyebutkan syarat diterima ibadah itu dua. Satu, ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sholat, misalkan sholat zuhur, ikhlas dia sama Allah Azza wa Jalla, tapi dia sholat zuhurnya 10 rakaat, diterima nggak sama Allah? Nggak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga perlu kita perhatikan poin ini, yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr di ayat yang ke-6. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hendaklah apa yang datang kepada kalian dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ambil, dan apa yang dia larang jauhi. Jauhi. Yang ketiga, menyembunyikan amalan itu dari manusia dan tidak menampakkannya. Jadi kalau kita sedang beribadah sama Allah ini sebelum beribadah, tapi kita mau tampakin ke manusia, sholat, karena di sebelah ada calon mertua, akhirnya dia sholatnya dibagus-bagusin, atau misalkan karena dia punya suara yang bagus, dia rekam, kemudian dia perdengarkan kepada manusia supaya dipuji sama manusia, maka itu adalah tanda amal ibadah yang nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Nggak diterima. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah 264, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hancurkan, kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan juga mengganggu orang. Kalladzina yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang-orang yang mereka menyedekahkan harta mereka karena riya kepada manusia dan mereka enggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka perumpamaan mereka itu seperti batu yang licin. Kalau antum lihat batu yang licin, di atasnya ada debu, kemudian ditimpa sama hujan yang lebat,
La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi batu licin itu ya, kalau antum lihat ya, batu licin ada debu. Kesiram air, bersih batu itu, jadi licin lagi. Ya jadi itulah gambaran amalannya. Jadi amalannya tadi udah ada, karena dia ria, dia mengganggu orang, dia ungkit-ungkit, hilanglah pahala itu semua, kosong. Kemudian yang keempat adalah dia selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar amalannya diterima. Ini termasuk tanda amalan kita diterima sebelum kita beramal atau setelah kita beramal. Ya, kita sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tiap hari nih, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ini tiap hari kita minta sama Allah kayak gitu loh. Tiap hari kita minta sama Allah Azza wa Jalla kayak gitu. Tapi kita nggak tahu ternyata. Nah, barulah yang penting setelah beramal. Nah, kita mau berpisah dengan bulan Ramadan. Terus apa tanda-tandanya setelah kita beramal kok amalan kita diterima? Yang paling besar tandanya adalah istiqomah. Istiqomah. Apa istiqomah dalam bahasa Indonesia? Itu artinya continue, konsisten. Ya, konsisten dalam melakukan ketaatan. Kalau kita sudah keluar di bulan Ramadan nanti, kita tetap istiqomah, konsisten melakukan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sekalipun intensitasnya berkurang, maka itu tanda amal ibadah kita diterima. Contoh biar mudah pahamnya, kita selama bulan Ramadan kita puasa full 30 hari. Ketika keluar di bulan Ramadan, kita langsung mulai setelah hari Id dengan puasa Syawal. Itu tanda puasa kita diterima sama Allah SWT. Contoh kedua, kita selama bulan Ramadan baca Quran setiap hari 10 juz misalkan. Kalau Ramadan kita cuma bisa 1 juz, ya khair, itu jalannya. Itu yang baik, dan itu bentuk konsistensi. Contoh juga, kita salat tarawih tiap malam itu. Kemudian ketika keluar dari bulan Ramadan, kita cuma bisa satu rakaat salat witir. Itu tanda konsistensi. Itu tanda konsistensi. Dan itu tanda amalan kita diterima sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah bersegera melakukan kebaikan yang lainnya. Gak ditunda-tunda sama dia. Keluar Ramadan, Id kan gak boleh puasa, setelah Id langsung puasa. Setelah Id langsung baca Quran banyak juga, tetap sedekah, tetap sholat, dan sebagainya. Ini adalah tanda amalan kita diterima. Karena kata para ulama, innal hasanat, fa inna jaza'al hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari perbuatan baik itu adalah perbuatan baik setelahnya lagi. Masya Allah. Jadi para ulama menyebutkan hal yang demikian. Jadi kalau kita melakukan amal ibadah selama bulan Ramadan dan diterima sama Allah, maka insya Allah Ta'ala setelah keluar dari Ramadan kita tetap istiqamah, tetap melakukan amal kebaikan, bahkan kita bersegera untuk melakukan amalan kebaikan kita. Demikian itu adalah tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita. Sebenarnya dikit ya, mukadimahnya yang panjang, tapi tidak masalah. Nah, mumpung kita masih bulan Ramadan, maka sudah manfaatkan sisa-sisa hari. Walaupun misalkan sisa 2 hari atau 3 hari di bulan Ramadan, sudah istiqamah, sabar. Karena nanti setelah masuk satu malam Idul Fitri, maka udah selesai perjuangan kita. Setelah itu kita akan merendah sedikit dan tidak sekencang sebelumnya. Maka mumpung hayat masih dikandung badan, dan kita nggak tahu loh, apakah kita ketemu sama bulan Ramadan tahun depan lagi atau enggak. Maka manfaatkan Ramadan yang Allah berikan sekarang, supaya ini menjadi kebaikan buat kita di kehidupan dunia dan akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah terima amal ibadah kita sama bulan Ramadan, dan Allah jadikan pemberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bisa ketemu di bulan Ramadan selanjutnya, dan menjadikan kita tetap istiqamah sekalipun kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.